Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah kita akan membaca firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah tentang at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Bahwa talak itu 2 kali, kemudian ada lanjutan penjelasannya. Namun kali ini kita tidak membahas itu. Kali ini kita tidak membahas tafsir Ibnu Katsir karena kita mau memasuki bab tentang talak, maka saya akan menyampaikan muqaddimah mengenai fikih talak. Baik. Jadi untuk sementara mungkin mushafnya tidak dibuka karena kita nanti lebih berbicara tentang masalah fikih bukan masalah tafsir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fikih seperti yang kita kenal sebagai salah satu cabang ilmu yang mengerucut, membahas tentang amaliyah masyarakat. Dan secara garis besar ada 4 pokok bahasan yang dibahas dalam bidang ilmu fikih. Yang pertama adalah fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikih keluarga, dan yang keempat fiqhul qada wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Ketika Anda menemukan buku fikih dengan setebal apapun, yang dibahas hanya 4 ini. Mulai dari fikih ibadah sampai fikih masalah kriminal dan tindak kriminal serta peradilan dalam Islam. Pembahasan tentang fikih talak berarti dia berada di poin yang ketiga, yaitu fikih keluarga. Dan fikih keluarga ditaruh di nomor 3 setelah fikih muamalah karena cakupan orang yang berkeluarga lebih sempit dibandingkan yang bermuamalah. Mereka yang bermuamalah bisa dilakukan oleh anak-anak yang belum saatnya berkeluarga. Di usia 7 tahun, bahkan 6 tahun sudah bisa bertransaksi. Yang tentu saja kita tahu anak di usia segitu mereka belum bisa berkeluarga. Karena itu mengingat cakupan fikih muamalah lebih luas dibandingkan fikih keluarga, sehingga fikih muamalah ditaruh nomor 2. Kemudian tentang fikih keluarga dipelajari dalam fikih ini berkaitan dengan bagaimana cara membangun keluarga. Jadi mulai sebelum nikah, ketika akad nikah, pasca akad nikah, sampai pembubaran pernikahan. Baik bubar resmi maupun bubar tidak resmi. Bubar resmi adalah perceraian karena dia dinyatakan secara lisan atau tulisan. Bubar tidak resmi adalah bubar karena kematian. Dalam bahasa kita ada cerai hidup dan ada cerai mati. Sehingga kematian termasuk di antara bentuk perceraian, tapi sifatnya perceraian karena salah satu sudah meninggal. Dan ketika sudah bubar, maka ikatan pernikahan hilang. Sehingga masing-masing bebas untuk menentukan apakah bertahan ataukah nikah lagi. Karena itu ketika seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia sudah menjalani masa iddah selama berapa lama? 4 bulan 10 hari, selanjutnya wanita ini boleh enggak nikah lagi? Boleh, karena ikatan pernikahannya sudah hilang. Meskipun kalau dia bertahan, Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kembali di akhirat sebagai balasan ketika mereka hidup bersama di dunia. Baik. Selanjutnya kita akan fokus berkaitan dengan masalah fikih talak. At-talaq secara makna bahasa artinya adalah at-takhliyah minal withaq, melepaskan diri dari ikatan. Sehingga ketika ada ungkapan
Al-mar'atu tulliqat, wanita itu diceraikan, ditalak. Berarti wanita itu dilepas dari ikatan. Ikatan apa yang mengikat antara laki dan perempuan? Jawabannya ikatan pernikahan yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para wanita itu telah mengambil mitsaqan ghalidh, perjanjian yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat, itulah ikatan pernikahan. Ketika seorang wanita diceraikan, maka dia seperti dilepas dari ikatan itu, kemudian dia boleh menentukan arah hidupnya, apakah mau nikah lagi ataukah bertahan. Dan secara makna syar'i tidak jauh dari makna bahasa, makna syariat untuk talak adalah halu qaidin nikah, melepaskan ikatan pernikahan. Baik dilakukan dari pihak suami atau atas permohonan istri atau karena keputusan hakim. Sehingga ada 3 jalur terjadinya perpisahan pernikahan, dari pihak suami, atas permintaan istri, dan yang ketiga keputusan dari hakim. Kalau dari pihak suami lebih biasa disebut dengan tolak. Jika itu permintaan istri lalu dia menebus dirinya agar dia bebas, disebut dengan khulu. Dan ketika itu merupakan keputusan hakim, disebut dengan fasakh. Dan semua ketiga-tiganya berstatus sebagai penyebab terjadinya perpisahan antara suami dan istri. Selanjutnya, mengenai hukum perceraian atau talak, hukum talak dalam agama Islam diperbolehkan. Berbeda dengan syariat agama yang lain yang mengharamkan perceraian. Barangkali Anda sudah kenal, misalnya dalam agama Nasrani mengharamkan perceraian. Wallahu alam itu benar atau tidak. Namun ada yang mengatakan bahwa dalam ajaran Nasrani perceraian dilarang. Tapi dalam Islam boleh atau tidak? Boleh. Dan Rasulullah SAW juga pernah menceraikan istri-istri beliau SAW. Beberapa istri Nabi SAW diceraikan. Bahkan sebagian ada yang menyebutkan ada sekitar 26 wanita yang pernah diceraikan Nabi SAW. Dengan aneka ragam sebab. Maka yang disebut istri Nabi SAW ada 11. Itu yang bertahan menjadi istri beliau sampai beliau meninggal. Sementara wanita-wanita yang lain yang pernah dinikahi Rasulullah SAW kemudian dilepas, itu lebih banyak. Walaupun mengenai riwayat 26 itu masih dipertanyakan kevalitannya, namun yang jelas istri Rasulullah SAW lebih dari 11 seperti yang kita tahu, dan banyak di antara istri beliau yang pisah dengan beliau karena perceraian. Dan syariat mengatur itu dengan aturan yang sangat lengkap. Bahkan ada satu surat khusus yang diberi nama dengan surat At-Talaq. Surat At-Talaq karena dia berisi penjelasan tentang bagaimana aturan perceraian di bagian awal dari surat. Selanjutnya, ada sebuah hadis yang menyebutkan abghadul halali ilallahi at-talaq. Hal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak, adalah perceraian. Mengenai hadis ini, ulama ahli hadis berbeda pendapat. Apakah hadis ini mausul, nyambung sampai Rasulullah SAW, ataukah hadis ini mursal, hadis yang hanya sampai pada tabi'in, tapi disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ahmad bin Yunus. Abu Dawud mengatakan, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Mu'arrif an Muharib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahallallahu syai'an abghada ilaihi min at-talaq. Allah tidak pernah menghalalkan sesuatu yang lebih Allah benci melebihi talak. Namun hadis ini yang lebih tepat, tadi ada khilaf ya, ada yang mengatakan mausul dan ada yang mengatakan statusnya apa? Mursal. Al-wal mahfuz, dan pendapat yang lebih kuat, hadis yang mengatakan bahwa sesuatu yang halal yang paling Allah benci adalah talak, statusnya hadis mursal. Seorang tabi'in mengatakan Nabi SAW bersabda. Padahal tabi'in ketemu Rasulullah enggak? Tidak. Tabi'in tidak ketemu Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam hal ini statusnya sebagai hadis yang dhaif.
Meskipun hadis ini dhaif, namun secara umum perceraian tidak dikehendaki. Mengingat ini salah satu di antara godaan terbesar yang dikehendaki oleh iblis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa iblis ba'atha tharayahu, dia mengirim para pasukannya, menyebar seluruh pasukannya agar mereka menggoda manusia. Lalu setelah mereka mendapatkan hasil, mereka datang ke istana iblis yang ada di tengah laut dan masing-masing akan melaporkan hasil kerjanya. Satu demi satu melaporkan, aku tinggalkan fulan dan dia sudah melakukan maksiat ini. Aku tinggalkan fulan dan sudah melakukan maksiat seperti ini. Iblis hanya bilang laisa bisyai, biasa saja, biasa saja. Ini mainstream ya, biasa saja. Sampai akhirnya ada salah satu setan yang melaporkan, ma taraktu fulanan illa waqad farraqa bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidaklah meninggalkan si A kecuali aku telah berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Akhirnya dia dipanggil, nikmas syaitan anta. Ya, setan yang paling berprestasi adalah kamu. Nah, sehingga dia diberi penghargaan oleh iblis karena berhasil menggoda manusia untuk menceraikan istrinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya talak tidaklah dikehendaki. Artinya sekiranya itu tidak perlu dilakukan, ya jangan dilakukan. Apalagi jadi kebiasaan. Meskipun ya, kembali kepada tadi ya, masyarakat di masa silam di zaman Nabi SAW dan para sahabat, cerai itu hal yang biasa. Sebutkan sahabat yang istrinya paling banyak. Man? Sahabat yang istrinya paling banyak. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali, sayyid. Wajahnya mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakep ya. Kaya raya, baik hati, pinter, berilmu dan banyak kelebihan yang lainnya. Sehingga siapa wanita yang tidak tertarik? Namun beliau sering menikah dan sering cerai. Sampai ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau pernah berkhutbah, ya ma'syaran nas, la tuzawwijul Hasan, fa innahu kana minkahan mitlaqan. Wahai masyarakat, jangan nikahkan putri kalian dengan Hasan, karena dia itu hobi nikah dan hobi menceraikan. Kana minkahan mitlaqan, dia hobi nikah dan hobi talak. Tapi dijawab oleh sebagian orang yang ketika itu hadir, wallahi la uzawwijuhu bi banatina. Demi Allah, aku akan nikahkan dia dengan putri-putri kami. Karena mereka ingin memiliki keturunan dari kalangan ahlul bait, sehingga mereka ingin punya cucu. Kalau kemudian itu berhasil dalam pernikahan menghasilkan anak, punya cucu, yang kemudian anak ini nanti akan menjadi bagian dari ahlul bait. Ada seorang wanita yang paling lama membersamai Hasan, tapi itu pun diceraikan oleh Hasan. Sebabnya adalah pada waktu Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Al-Hasan diangkat menjadi penggantinya. Lalu istrinya memberikan ucapan selamat. Hani'an laka, selamat bagimu, kau telah menjadi khalifah bagi kaum muslimin, menjadi amirul mukminin. Tapi Hasan merasa ini justru pelecehan terhadap bapaknya, karena beliau menjadi pemimpin disebabkan bapaknya meninggal. Akhirnya wanita ini diceraikan. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan di masa sekarang mungkin suasana semacam ini sudah tidak ada lagi ya. Beda dengan dulu, sehingga mungkin orang-orang tua kita dulu ada yang punya istri 2, istri 3, anaknya 9, anaknya 10 dalam keadaan susah nyari makan. Betul Pak ya? Ya, Masya Allah. Simbah putranya berapa? Putranya pinten? Anaknya berapa? 3, itu sedikit ya. Karena teman-temannya ada yang 7, ada yang 5, 9, Masya Allah. Baik, itu dulu ya. Dan orang dulu cerai biasa ya, belum tercatat. Sehingga kadang ada orang punya anak di sana, punya anak di sana, punya anak di sana.
Berangkat kemana? Nikah, punya anak. Berangkat kemana? Nikah lagi. Masya Allah. Sehingga semakin sering dia safar, semakin banyak istrinya. Itu dulu. Masya Allah. Sekarang tidak berlaku demikian. Selanjutnya, lalu hukum asal talak itu apa? Wallahu ta'ala alam, berdasarkan hadis riwayat Muslim yang tadi kita baca, pada asalnya talak hukumnya makruh. Talak hukumnya makruh. Meskipun hukum ini bisa berubah tergantung keadaan, sehingga bisa berubah jadi wajib, bisa berubah jadi sunnah, bisa berubah jadi mubah, sebagaimana bisa berubah jadi haram, tergantung keadaan. Hukum asal sebuah kegiatan muamalah itu bisa berubah statusnya tergantung dari keadaan. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah, talak itu satu arah. Dia berasal dari siapa? Suami. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan hak menceraikan hanya satu arah dari suami. Kita tidak bisa bayangin kalau perceraian itu diserahkan kepada perempuan. Mungkin akan banyak sekali duda-duda yang ada di sekitar kita. Karena terkadang orang itu ngomong sesuatu disebabkan karena bawaan perasaan. Sehingga ketika wanita yang perasaannya lebih tidak stabil, lebih gampang goncang, maka dia akan lebih mudah untuk mengatakan, aku ceraikan kamu wahai suamiku. Andaikan cerai itu diserahkan kepada perempuan. Para ulama mengatakan seperti ini. Manusia ketika melakukan sesuatu ada 3 hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua, perasaan, al-atifah. Yang ketiga, akal. Hawa nafsu, perasaan, dan akal. Hawa nafsu selalu memerintahkan orang untuk mencari yang paling enak. An-nafsu ta'muru bil amta'. Hawa nafsu akan menyuruh orang untuk mencari yang paling enak. Apa yang paling menguntungkan bagi dia, apa yang paling enak bagi dia, itulah hawa nafsu. Sehingga ketika orang lebih dominan hawa nafsunya, maka pertimbangan dia adalah apa yang paling nikmat bagi dia, apa yang paling enak bagi dia. Yang kedua, perasaan. Perasaan akan menyuruh orang untuk mengambil apa yang sejalan dengan suasana batin dia. Wah, ini kayaknya kok kasihan. Ini sesuai dengan emosi saya, atau terombang-ambing gara-gara emosi. Itu perasaan. Maka ketika emosinya tidak bisa dikendalikan, dia akan lebih sensi perasaannya dibandingkan orang yang emosinya lebih stabil. Sedangkan akal memberikan pertimbangan yang berbeda. Dia akan memberikan pertimbangan mana yang lebih bermanfaat atau mana yang madharat. Fal aqlu ya'muru bil anfa, dan akal akan menyuruh orang untuk mengambil yang paling manfaat. Dan secara umum antara laki dan perempuan, yang akalnya lebih dominan siapa, Pak? Secara umum laki-laki ya, bukan perempuan. Nafsunya maksudnya gimana? Perempuan menggunakan perasaan, sedangkan laki-laki lebih dominan di akal. Dari sinilah kita bisa memahami hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan perceraian itu ada di tangan suami, bukan di tangan istri. Oleh karena itu, apabila wanita minta cerai, ini masuk kategori dosa besar, kecuali jika ada alasan yang kuat. Wanita yang minta cerai, gugat cerai, jika dia tidak punya alasan yang kuat, masuk sebagai kategori dosa besar. Nabi SAW pernah bersabda, al-muntazi'at wal mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang suka gugat cerai, yang ingin khulu, hunnal munafiqat, itulah wanita munafik. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra dan yang lainnya, dan sanadnya sahih. Dalam hadis yang lain dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sun fa haramun 'alaiha raihatal jannah
faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita siapapun yang minta suaminya untuk diceraikan fi ghairi ma ba'sun, enggak ada sebab sama sekali, tidak ada alasan yang bisa diterima, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Sehingga terlarang bagi perempuan untuk melakukan gugat cerai jika tidak punya sebab yang diizinkan oleh syariat. Dan ancaman-ancaman semacam ini menunjukkan bahwa gugat cerai tanpa sebab yang syar'i adalah dosa besar, sampai Rasulullah SAW memberikan ancaman tidak akan mencium bau surga. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, namun status hadisnya hadis yang dhaif, riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tas'alul mar'atu zawjaha talaqa, apabila seorang wanita minta cerai suaminya fi ghairi kunhihi, tanpa ada sebab dari suaminya melakukan kesalahan, suaminya enggak melakukan kesalahan apapun, fatajidu rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga bisa didapatkan sejauh perjalanan 40 tahun. Masya Allah. Namun hadis ini hadis yang dhaif dari sisi sanad, karena ada sebagian perawinya yang majhul. Tayyib. Tapi kalau dia punya alasan, ya, dengan alasan yang diizinkan oleh syariat, misalnya suaminya tidak sholat, atau suaminya melakukan kekerasan, atau karena faktor yang lain, maka wanita boleh gugat cerai disebabkan karena alasan tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara tentang macam-macam perceraian. Mengenai perceraian ada banyak sekali ragamnya, tergantung dari sudut pandangnya. Yang pertama, perceraian dilihat dari ketepatan waktunya. Cerai dilihat dari ketepatan waktunya. Dilihat dari ketepatan waktunya, ada cerai yang waktunya tepat alias diizinkan, dan ada cerai di waktu yang tidak tepat. Cerai di waktu yang tepat disebut dengan talak sunni. Disebut sebagai talak sunni li'annahu yuwafiqu al-kitab wa sunnah. Karena perceraian ini sejalan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah, sehingga disebut dengan talak sunni. Kapan talak sunni itu? Talak sunni adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya di saat istrinya dalam kondisi tidak haid, dalam kondisi suci, dan belum dilakukan hubungan badan. Di saat istrinya dalam kondisi suci dan belum melakukan hubungan badan dengan istrinya. Ini disebut dengan talak sunni. Dan diceraikan dalam kondisi istrinya sedang hamil. Sudah? Sehingga ada dua keadaan talak sunni. Pertama apa tadi? Diceraikan dalam kondisi suci sebelum hubungan badan. Yang kedua, diceraikan dalam kondisi hamil. Baik. Kemudian yang kedua, ada cerai yang dilakukan di waktu yang tidak tepat, yang disebut dengan talak bid'i. Lawan dari sunni adalah bid'i. Disebut sebagai talak bid'i li'annahu yukhaliful kitab wa sunnah. Karena cerai ini dilakukan menyalahi aturan Al-Quran dan sunnah. Kapan perceraian masuk kategori talak bid'i? Perceraian masuk kategori talak bid'i apabila terjadi pada dua waktu. Pertama, saat istri sedang haid atau nifas. Yang kedua, saat istri sedang tidak haid atau tidak sedang nifas, tapi sudah dilakukan hubungan badan, sehingga enggak jelas apakah nanti jadi anak atau tidak. Perceraian seperti ini masuk kategori talak bid'i, cerai yang dilakukan tapi di waktu yang tidak tepat. Sudah? Anda bisa bayangkan setelah paham tentang pembagian waktu ini, menunjukkan bahwasanya cerai itu tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu.
Cerai itu tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Sehingga perceraian itu dibimbing oleh Allah Ta'ala, talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ceraikan istrimu li'iddatihinna, di waktu dia bisa menghadapi iddahnya. Di waktu dia bisa menghadapi iddahnya. Apabila itu diceraikan di waktu di mana wanita tidak bisa menghadapi iddahnya, maka status perceraian itu tidak sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ceraikan istrimu li'iddatihinna, di waktu dia bisa menghadapi iddah. Yang dimaksud ceraikan dia di waktu dia bisa menghadapi iddah adalah ceraikan dia di masa suci. Karena setelah suci wanita mengalami haid, maka dia bisa menghadapi iddahnya adalah ketika dia mengalami haid. Perhitungan iddahnya dimulai. Dan nanti insya Allah akan kita bahas ketika kita membaca tafsir dari Ibnu Katsir. Baik. Selanjutnya, kita belum bicara hukum dulu ya. Kita baru bicara pembagian. Ada talak sunni dan ada talak bid'i. Berikutnya, perceraian dilihat dari peluang bisa rujuk dan tidak bisa rujuk. Perceraian dilihat dari kesempatan untuk bisa rujuk dan tidak bisa rujuk. Dilihat dari kesempatan bisa rujuk dan tidak bisa rujuk, cerai dibagi menjadi dua. Ada talak raj'i dan ada talak bain. Ada talak raj'i dan ada talak bain. Talak raj'i adalah perceraian yang masih punya kesempatan rujuk. Perceraian yang masih punya kesempatan rujuk adalah cerai 1 dan cerai 2 selama masih di rentang masa iddah. Sepanjang masa iddah belum selesai. Kita ulang ya. Cerai raj'i adalah talak di mana seorang suami masih bisa merujuk istrinya, yaitu talak 1 dan talak 2 selama masa iddahnya belum berakhir. Baik. Kemudian yang kedua talak bain. Talak bain ada dua. Ada talak bain sughra dan ada talak bain kubra. Talak bain sughra adalah perceraian yang tidak bisa rujuk, tapi bisa nikah ulang. Dan itu terjadi untuk cerai 1 dan cerai 2, kemudian masa iddahnya sudah berakhir. Kalau masa iddah sudah berakhir, maka tidak bisa rujuk, tapi bisa nikah lagi karena baru cerai 1 dan 2. Kemudian ada talak bain kubra. Talak bain kubra adalah perceraian yang tidak bisa rujuk dan tidak bisa nikah lagi kecuali apabila sang istri nikah dengan lelaki yang lain, lalu sudah melakukan hubungan badan, kemudian diceraikan secara alami, dia bisa balik lagi ke suami pertama. Dan nampaknya hampir mustahil apabila terjadi talak bain kubra untuk bisa balik lagi ke suami yang pertama. Dah? Tidak ketinggalan insya Allah catatannya? Ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti nonton ulang rekamannya. Baik, Anda dapat berapa tadi? Pembagian talak baru 2 ya. Pertama dilihat dari apa tadi? Masalah ketepatan waktu. Yang kedua dilihat dari kesempatan bisa rujuk dan tidak. Selanjutnya, pembagian talak dilihat dari status kalimatnya. Ada talak yang dinyatakan dengan kalimat tegas, yang disebut dengan talak sharih. Kalimat sharih. Sharih artinya tidak bisa dimaknai yang lain kecuali satu makna, karena kalimatnya tegas. Misalnya, aku ceraikan kamu
kata cerai di sini bisa nggak dimaknai dengan makna yang lain? Oh, maksud kalimat aku ceraikan kamu itu aku ngasih uang ke kamu. Nah, ini takwil yang terlalu jauh. Nah, kalau semua kalimat itu boleh ditakwil, nanti jadinya semua kalimat tidak berlaku hukumnya. Makanya para ahli takwil itu bahaya ya. Dia ngomong saja kalau kita takwil nggak terima dia. Tapi dia suka mentakwil firman Allah dengan cara yang nggak benar. Semuanya serba ditakwil. Orang yang suka nakwil itu misalnya, terus dia ngomong, oh maksud perkataan kamu itu kayak gini. Loh, saya maksudnya nggak kayak gitu. Loh, saya mentakwil kalimat dari kamu. Dia nggak terima kalau kalimatnya ditakwil. Tapi dia suka mentakwil Al-Quran, mentakwil hadis seenaknya sendiri dengan cara yang nggak benar. Baik. Kalau kalimatnya sudah tegas, maka tidak mungkin bisa dimaknai yang lain. Itu yang disebut dengan tolak sharih. Dan talak sharih statusnya sah tanpa harus melihat niat. Sehingga kalau ada seorang suami mengatakan, aku ceraikan kamu. Terus setelah itu dia nggak mengakui. Alasanmu apa nggak mengakui? Saya tidak punya niat menceraikan istri saya. Lihat tadi kamu ngomong apa? Aku ceraikan dia. Kalau kamu ngomong seperti itu ya dihitung sesuai dengan ucapanmu. Masalah niat dan tidak itu hubungan kamu dengan Allah. Sehingga sah cerai satu. Tidak perlu dipertanyakan niatnya. Karena kalau semua kalimat tegas harus bergantung pada niat, nanti nggak bisa dijatuhkan hukum sama sekali. Hukum jadi nggak berlaku, apapun itu bentuknya. Udah? Yang kedua, talak kinayah. Talak yang kalimatnya ambigu. Bisa dimaknai A, bisa dimaknai B. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan kita bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Tadi kita membahas tentang perceraian dilihat dari status kalimat. Ada sharih, tegas. Misalnya pakai ungkapan aku ceraikan kamu, aku talak kamu. Kalimat-kalimat semacam ini tidak mungkin dimaknai yang lain selain makna cerai. Dan yang kedua, ada yang menggunakan kalimat yang ambigu, yang tidak tegas. Nah, untuk kalimat yang tidak tegas dibagi menjadi dua, yang disebut dengan kinayah. Kalimat kinayah itu ada dua. Ada kinayah khafiyah dan ada kinayah zahirah. Kinayah khafiyah adalah kalimat kinayah, kalimat yang tidak tegas namun mengandung beberapa makna. Bisa maknanya A, bisa maknanya B, C dan seterusnya, sehingga dia ambigu. Untuk kalimat kinayah yang tidak tegas seperti ini atau yang disebut dengan kinayah khafiyah, apakah sah kalimat itu kembali kepada niat orang yang mengucapkannya. Misalnya dalam perceraian, kalimat kinayah khafiyah. Seorang suami minta kepada istrinya, silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Itu cerai atau bukan? Cerai atau bukan? Tergantung niat. Tergantung niat dari suami. Sehingga ketika suami mengatakan kepada istrinya, kamu pulang aja ke rumah bapak, nanti tak antar. Atau bahkan sudah diantarkan. Suaminya ngantar istrinya ke rumah orang tuanya. Karena orang tuanya rumahnya di Pogung. Masya Allah. Nah, apakah jatuh cerai, apakah jatuh talak? Seperti ini tergantung niat siapa? Suami. Jika suami punya niat untuk menceraikan, maka sah sebagai cerai. Jika tidak punya niat untuk menceraikan, maka statusnya bukan cerai. Ada dua kasus di zaman Nabi SAW yang terjadi dengan kalimat kinayah. Pertama terjadi pada Rasulullah SAW sendiri. Suatu ketika beliau SAW menikahi seorang wanita. Ketika hendak didekati, wanita itu mengucapkan kalimat A'udzubillahi minka. A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari Anda. Spontan Nabi SAW langsung menyingkir dari wanita ini. Beliau mengambil jarak dari wanita ini. Dan beliau mengatakan, laqad utti bi'adzim. Engkau telah meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Agung. Sampai Nabi SAW enggak berani. Demikianlah bagaimana pengagungan Nabi SAW kepada Allah. Sehingga saat ada orang yang mengucapkan a'udzubillah, Rasulullah SAW, a'udzubillahi minka, Nabi SAW langsung mengambil jarak. Karena dia telah berlindung kepada Allah dari diri beliau. Makanya hati-hati ya, jangan gunakan nama Allah untuk hal yang sifatnya murni duniawi atau yang sifatnya muamalah biasa. Ada orang yang WA saya, aku minta atas nama Allah kepada Ustadz untuk jawab WA saya. Itu saya nggak berani nggak jawab, pasti saya jawab. Karena dia sudah pakai atas nama Allah. Aku minta dengan nama Allah agar Ustadz memberikan nomornya ini. Nah, sudah, itu nggak ada pilihan yang lain, harus kasih. Dan seperti ini berbahaya. Makanya tidak boleh Nabi SAW ngasih arahan, la yus'alu biwajhillah ilal jannah. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah atau dengan nama Allah kecuali surga. Jangan bermudah-mudah untuk mengatakan aku minta kepada Anda dengan nama Allah agar Anda memberi ini. Bagi orang yang tahu hukum dari kalimat itu, dia tidak boleh menolaknya. Sehingga kalau Anda misalnya ngomong ke saya kalimat seperti itu, pasti akan konsekuensinya harus direspon. Insya Allah akan saya respon. Ketika ada orang mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu, Nabi SAW langsung menghindar. Lalu beliau mengucapkan laqad utti bi'adzim ilhaqi bi ahlik.
kamu telah memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Agung, silahkan pulang ke rumah orang tuamu. Dan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menceraikan istrinya. Kasus yang kedua dialami oleh Ka'ab bin Malik. Sahabat Ka'ab bin Malik itu pernah diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin semuanya diperintahkan untuk ikut memboikot Ka'ab. Kenapa diboikot? Karena tidak ikut perang apa? Perang Tabuk. Beberapa orang diboikot karena dia tidak ikut perang Tabuk, dan mereka tidak punya alasan. Sebab yang tidak ikut perang Tabuk itu ada beberapa orang, ada yang beralasan dan ada yang tidak beralasan. Ka'ab bin Malik ketika diboikot, termasuk istrinya diperintahkan untuk memboikot. Sehingga istrinya dipesani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ajak komunikasi suamimu. Bingung Ka'ab ini. Mau ngomong sama istrinya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Ka'ab, ilhaqi bi ahlik. Silahkan kamu pulang ke rumah orang tua. Dan Ka'ab tidak berniat untuk menceraikan istrinya. Sehingga ini dalil bahwasanya kalimat kinayah itu tidak menunjukkan cerai kecuali jika ada niat dari sang suami. Tapi ada kinayah zahir, ada kinayah zahirah. Kalau kinayah zahirah maka disamakan dengan kalimat sorry. Kinayah zahirah statusnya sama sebagai kalimat sorry. Misalnya seorang suami bilang kepada istrinya, lo gue en. Apa itu? Itu kinayah sorry atau kinayah zahirah atau kinayah khafiyah? Zahirah ya. Kita sudah akhiri hubungan ini. Nah, akhiri hubungan ini, kau sudah halal untuk siapapun. Boleh nikah lagi. Nah, yang seperti ini kinayah zahirah. Nah, kinayah zahirah sama seperti kalimat sorry. Sehingga statusnya sah sebagai kalimat cerai tanpa melihat niat dari sang suami. Sehingga tidak perlu ditanya niatnya. Niatnya apa kamu ngomong kayak gitu? Cuman main-main. Mau main-main, mau serius, jatuh cerai. Karena ada tiga hal, jidduhu jiddun wa hasluhu jiddun. Serius dihitung serius, guyon dihitung serius. Apa saja itu? An-nikah, wat-talaq, wal-itaq. Nikah, cerai dan membebaskan budak. Mau serius mau tidak serius dihitung serius. Baik, selanjutnya dilihat dari keberlangsungan, dibagi menjadi dua. Ada tolak munajjaz dan ada tolak muallaq. Ada munajjaz, ada muallaq. Munajjaz artinya berlangsung seketika, dalam arti tanpa syarat tertentu, dijatuhkan tanpa syarat tertentu sehingga berlangsung seketika. Contoh kalimat yang tadi kita sampaikan, aku ceraikan kamu, aku talak kamu, kita pisah untuk selamanya, kamu halal bagi siapapun, atau kalimat yang semisal. Dah, tanpa ada kaitan dengan syarat apapun. Lawannya adalah muallaq. Muallaq itu dikaitkan dengan syarat tertentu. Nah, untuk muallaq seperti ini, salah satunya adalah dikaitkan dengan perbuatan. Ada muallaq yang dikaitkan dengan perbuatan. Misalnya, seorang suami ingin menghalangi istrinya biar tidak pulang. Lalu dia bilang kepada istrinya, kalau sampai kamu pulang ke rumah orang tuamu, kamu cerai. Kamu saya cerai. Sudah? Bagaimana status kalimat ini? Yang lebih kuat sebagaimana keterangan dari Syekhul Islam. Kalimat ini adalah kalimat sumpah. Namun dikaitkan dengan perbuatan tertentu. Sehingga jika sang istri melanggar, apakah otomatis jatuh cerai? Misalnya ya, kalau sampai kamu keluar dari rumah atau kalau sampai kamu pulang ke rumah orang tuamu, kamu saya cerai. Lalu
pas liburan panjang istri pulang ke rumah orang tuanya. Otomatis cerai atau tidak? Ya? Otomatis cerai atau tidak? Tidak. Tapi gimana? Tergantung dari suaminya. Kalau dia jadi menjatuhkan cerai, maka suami tidak perlu bayar kafarah, sumpah. Tapi kalau suaminya tidak menjatuhkan cerai, maka sang suami harus membayar kafarah, sumpah. Karena dia berarti membatalkan sumpahnya. Terbukti istrimu melanggar, dia keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya. Tapi ketika dia tidak menjatuhkan cerai, maka sang suami wajib membayar kafarah, sumpah. Baik. Selanjutnya, mengenai teknis dalam menceraikan, dibagi menjadi dua. Ada perceraian yang dilakukan secara langsung, dan ada perceraian melalui tulisan atau wakil. Perceraian dilakukan secara langsung ketika sang suami ngomong cerai di hadapan istrinya. Aku ceraikan kamu, aku talak kamu, atau kalimat yang semisal. Kemudian yang kedua yang dilakukan dengan melalui wakil. Dia nyuruh orang untuk menyampaikan kalimat cerai. Atau melalui tulisan. Dia kirim WA atau kirim SMS yang isinya menceraikan istrinya. Dan semua ini sah, baik lisan maupun tulisan. Sehingga sahkah kalimat cerai melalui WA? Sah atau tidak? Sah. Kalimat cerai melalui WA sah. Jika itu dilakukan secara sadar, bukan karena salah ketik, ya, atau tipu atau yang lainnya. Kemudian dia kirim secara sadar kepada istrinya. Pernah ada salah seorang wanita yang datang ke kantor Yufid, kemudian dia mengeluhkan kondisi dia yang suaminya menggantung dia. Jadi didiamkan oleh suaminya dalam waktu yang sangat lama, nggak jelas. Sementara nikahnya nikah siri, sehingga kalau mau mengajukan gugat cerai di pengadilan, dia nggak punya bukti pernikahan karena nikahnya siri. Lalu bingung dia, gimana ini? Ya satu-satunya cara minta kepada sang suami untuk menceraikan kamu. Nah tapi dia nggak mau ngomong cerai, dia diam saja. Kalau ditantang suruh nyeraikan dia nggak mau, padahal sudah nggak ngasih nafkah, sudah banyak menelantarkan istrinya. Ya sudah, gini aja, coba WA ke suami, tolong WA saya kalimatnya aku ceraikan kamu. Semoga direspon. Kalau kemudian direspon, dia WA seperti itu lalu dibalas ulang, aku ceraikan kamu, sah jatuh cerai. Jika dia WA dengan kalimat seperti itu. Karena terkadang ada sebagian orang kalau ngomong di depan nggak berani, tapi kalau WA lebih berani, ya. Sama seperti kita kan kayak gitu, ya. Sehingga kalau di grup itu Masya Allah gagah berani ketika ngasih komen. Di Facebook juga sama. Tapi ketika ketemu langsung melempem. Dia berani di medsos tapi tidak berani bertatap muka. Baik, namun dalam masalah perceraian, ya, cerai baik langsung maupun melalui tulisan, melalui surat, melalui WA dan seterusnya, statusnya sah. Selanjutnya dilihat dari jumlah pernyataan talak. Dilihat dari jumlah pernyataan talak. Ada talak yang dilakukan sekali dan itu benar, dan ini talak yang benar. At-talaqul mubah. Jadi suami mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu. Sudah, sekali aja. Nah, talak seperti ini hukumnya tidak berdosa karena kalimatnya kalimat yang mubah. Yang kedua, talak yang dilakukan dengan jumlah yang tidak karuan, bisa 3 kali bahkan berkali-kali. Misalnya, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, diucapkan 3 kali dalam satu waktu. Sebagian ulama menilai seperti ini haram dan pelakunya berdosa karena ini mempermainkan aturan agama.
Sehingga cukup sekali saja, tidak perlu diulang-ulang. Nah, pertanyaannya, kalau ada seorang lelaki menyampaikan kepada istrinya, aku ceraikan kamu 100 kali, nah, misalnya, itu jatuhnya berapa? 1. Jatuhnya 1. Karena pendapat yang lebih kuat, kalimat yang diulang, status pengulangan itu sebagai taukid, bukan takrir. Status pengulangan itu sebagai taukid, bukan takrir, bukan pengulangan. Sehingga ketika sang suami mengatakan, aku ceraikan kamu, dengarkan ya, aku ceraikan kamu, dengarkan, aku ceraikan kamu, nah, dihitung berapa? 1. Karena kalimat kedua dan ketiga penegasan dari kalimat pertama, dihitung 1. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih tepat, bahwa berkaitan dengan cerai yang diulang itu hitungannya dihitung 1. Sama seperti ketika dia mengatakan, aku ceraikan kamu 3 kali, aku ceraikan kamu 10 kali, 50 kali, 100 kali, mau berapapun dia ucapkan sekian kali, aku ceraikan kamu N kali. Berapa nilai N? Ini dihitung 1. Karena kelipatan-kelipatan itu sifatnya hanyalah taukid, fungsinya hanya penguatan dan bukan pengulangan. Wallahu a'lam. Sudah melebihi waktu. 2 menit lagi. Baik, selanjutnya kita mau bahas sedikit berkaitan dengan masalah cerai ketika haid. Banyak sekali kasus di masyarakat, suami mengeluh karena dia harus berpisah dengan istrinya dan menyesali perbuatannya, tapi dia berusaha untuk membela diri. Pak, cerai saya kan gak sah Pak ya. Loh kenapa gak sah? Aku ceraikan istri saya ketika saya sedang marah. Aku ceraikan istri saya ketika dia sedang haid. Nah, kalau saya berjumpa seperti itu, selalu saya fatwakan cerai musah. Karena sebenarnya dia ngomong itu sadar. Dan dia beralasan seperti ini setelah kejadian. Sehingga dia banyak beralasan, dia menyesali perbuatannya. Dulu dia gak mikir, sekarang baru mikir. Makanya hati-hati dengan ucapan kalimat cerai. Cerai yang dilakukan di masa haid statusnya sah. Dan demikian pendapat jamaahir ulama. Sampai Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengutip keterangan Ibnul Mundir dan Ibnu Abdil Bar. Beliau mengatakan, fa inna talaqan lil bid'ah, cerai bid'ah, wa huwa ayu talliqaha haidon, yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dalam kondisi haid atau ketika suci tapi sudah melakukan hubungan badan, athima, orangnya berdosa, wa waqa'a talaquhu, dan cerainya sah. Fi qauli amati ahli ilmi, menurut pendapat hampir semua ulama, jamaahir ulama. Sampai Ibnul Mundir dan Ibnu Abdil Bar mengatakan, lam yukhalif fi dzalika illa ahlul bid'ah wad dhalal. Tidak ada yang menyalahi pendapat ini selain orang yang menyimpang. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya para ulama ahlu sunnah, mereka mayoritas berpendapat bahwa cerai ketika haid hukumnya apa? Sah. Ada juga yang beralasan, saya menceraikan istri waktu marah. Mana mungkin ada cerai enggak marah, Mas? Wahai sayangku, aku mencintaimu, aku ceraikan kamu. Itu enggak dijumpai di muka bumi ini. Di negeri Wakanda ada enggak kayak gitu? Sehingga kalau dia beralasan aku ceraikan istri saya dalam kondisi marah, ya semua cerai itu marah. Kalau ada orang yang bilang cerai enggak marah, ya enggak ada cerai enggak marah. Semua cerai itu marah. Sehingga cerai dalam kondisi marah sah atau tidak? Sah. Cerai dalam kondisi marah sah. Kecuali satu, marah sampai menghilangkan akal, yang disebut dengan kondisi ighlaq. Kalau marahnya sampai menghilangkan akal, sehingga semuanya dipecahi, semua dibanting, maka marah seperti ini bisa jadi ucapannya ngawur. Dalam kondisi ini tidak dihitung. Tapi kalau marahnya tidak menghilangkan akal, saat dia mau banting,
larang ora sido. Oh, saya iso mikir mahal ya. Berarti akalnya masih berfungsi enggak? Fungsi. Terus dia menceraikan istrinya, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena akalnya tidak hilang, sehingga status cerainya sah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Coba kita baca satu pertanyaan. Jika kalimatnya, aku sudah tidak bisa lagi denganmu. Kemudian di beberapa bulan setelahnya ada kalimat, kalau ada yang mau menikah denganmu, enggak apa-apa kok. Apakah termasuk talak? Aku sudah tidak bisa lagi denganmu. Ini ada banyak alasan ya. Misalnya tidak bisa makan bersama, ya. Tidak bisa sepedaan bersama karena mungkin terlalu berat boncengan ya. Maka kembali kepada niat suaminya. Ngomong seperti itu niatnya apa? Kalau ada niat menceraikan, sah jatuh cerai karena statusnya kinayah khafiyah. Nah, yang kedua ini barangkali agak sensitif ini. Kalau ada yang mau menikah denganmu, enggak apa-apa kok. Ini kinayah zahirah dan sah sebagai cerai satu. Seperti istri bilang atau suami bilang ke istrinya, silakan kamu kalau mau nikah lagi dengan laki yang lain. Mulai detik ini aku lepaskan. Nah, udah sah jatuh cerai. Wallahu a'lam. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.